Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita buka lagi ya di surat selanjutnya setelah tadi membuka surat Al-Maidah ayat 68, kita lanjut ke surat An-Nisa ya 150 dan 151 tentang membeda-bedakan keimanan ya. Kita bahas di sini, kita bacakan dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari kepada sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Terus ayat 51-nya, 151-nya, merekalah orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Nah, ini ancaman buat orang-orang yang membeda-bedakan ayat-ayat Allah. Keimanan kafir atau muslim. Salah satunya. Jadi kita, contohnya apa aja? Salat, perintah salat ada nggak? Ada. Perintah puasa ada nggak? Ada. Perintah dikerudung ada nggak? Perintah ditutup aurat ada nggak? Ada. Tapi nggak semahir ketika kita meninggalkan sholat, ketika tidak dikerudung, tidak dijilbab. Padahal wajibnya sama. Nah, kita jangan sampai terkena ayat ini. Ancaman Allah, ayat ini sangat ngeri. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kita merasa Islam, tapi pas nanti kita akhir di hayat nanti kita pas, kenapa aku dicap kafir sebenar-benarnya? Ini yang harus direnungkan. Ini yang harus diperbaiki. Itulah kafir yang sebenar-benarnya, membedakan. Sebagian ayat diterima, sebagian ayat tidak. Sebagian ayat tidak. Sedangkan di surat Al-Ahzab ayat 36 yang kemarin di video sebelumnya dibahas, tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Paham panginten di sini juga ya? Dibaca segini aja buat merenung gitu. Yang bagi orang-orang yang berpikir pasti merenung. Ulah engke kumaha tapi engke kumaha. Jangan bagaimana nanti, tapi nanti gimana. Padahal petunjuk sudah jelas. Padahal Al-Quran sudah diturunkan. Barometer keselamatan di dunia dan akhirat sudah ada. Tinggal kitanya pilihan. Mau atau tidak. Ada loh nanti kalau ketika kita meninggal di alam setelah meninggal, kita di akhirat itu kayak orang linglung. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Ya ini, karena gak tahu tujuan. Ketika di dunianya tidak beremotor dengan Al-Quran. Tahu Al-Quran itu adalah pedoman hidup, tapi diabaikan. Disimpan di lemari, dibaca doang Arabnya. Nggak tahu isinya apa, nggak dikerjakan, baru boleh dikerjakan, tahu juga enggak. Makanya ayo kaji semua. Ketika kita belajar Al-Quran, ngadaras atau menghatamkan beberapa kali, lebih tinggi amalannya, dipahami dalamnya, untuk memahami dalamnya. Bukan cuma ngegorolang dibaca.
dalamnya. Pertama, misalkan ini satu surat, artinya apa? Pahami, lenyepan, terapkeun, dakwahkeun, bejaan batur. Kasih tahu orang. Berapa kali teh ini nyampaikan baligo ani, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah. Pesan Rasulullah seperti itu. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Ketika kita tahu satu surat, dakwahkan. Kasih tahu orang lain. Itu amal yang tidak putus nanti di akhirat. Ketika ada seseorang, ketika kita mengasih tahu dan seseorang itu mengamalkannya, pahalanya tidak akan putus. Minimal kita sudah berbuat sesuatu untuk agama kita, untuk menolong agama kita. Siapa saja yang menolong agama kita, Allah akan menolong kita. Makanya ayo semangat untuk berjuang di jalan Allah. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Bayangkan coba, ya, bagaimana ini ketika kita memilih-milih ayat. Itu perenungan yang harus ekstra. Entong malaweng, jangan bengong. Jangan bengong, harus dipikirkan. Di ayatnya juga bagi orang-orang yang berpikir pasti merenung. Pasti memikirkan. Petunjuk sudah jelas, ayatnya sudah jelas, suratnya kita Al-Quran tahu. Tinggal menjalankan. Kita nggak bisa nyari kemana-mana, gak usah nyari kemana-mana. Tinggal menjalankan apa yang di dalam Al-Quran. Itu pedoman untuk barometer manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Semuanya detail. Dari ngebahas apapun ada di dalam Al-Quran. Kisah apapun ada di dalam Al-Quran. Siti Maryam, orang-orang saleh. Bagaimana kemujizatan Siti Maryam setelah dia setelah dia beriman kepada Allah, apapun yang dia mau datang. Di mihrab itu makanan dari surga diturunkan. Ya, waktu Nabi Zakaria juga sampai bertanya, dari mana makanan ini? Dari Allah. Sudah yakin dan sudah menjalankan, pasti ke kita juga hal-hal yang baik dari Allah datang. Yakin pertamanya, harus yakin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, terapkan rasa kasih sayang itu kepada semua manusia sebagai kepanjangan dari Allah. Allah aja Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Punya akhla, sayangnya dulu semuanya. Kita mengasih tahu itu karena sayang kepada semua manusia ciptaan Allah. Lillahi ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridhonya Allah. Ini ya Allah bukti bahwa aku mencintaimu sebisa mungkin, setiasa mungkin. Apapun yang baik, insya Allah kalau sebisa mungkin dikerjakan. Salah satunya ini watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Sehat menasehati dalam kebenaran dan sehat menasehati dalam kesabaran. Itu. Ya, satu ulas lagi ya. Mereka gimana? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Tuh. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Gimana atau renungkan itu ya, takut